Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasi Sarifullah dengan NPM 116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Produk mie instan merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia karena praktis, murah, dan memiliki berbagai rasa. Indomie sebagai salah satu merek mie instan ternama terus berinovasi dalam varian rasa dan strategi harga. Meskipun produk ini sudah sangat populer, penting untuk mengetahui sejauh mana inovasi rasa dan strategi harga mempengaruhi minat beli konsumen. Apakah varian baru mampu menarik minat konsumen? Apakah harga yang ditawarkan dirasa sesuai dengan kualitas? Mengetahui pengaruh kedua variabel ini sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan loyalitas konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padi Padira dengan NPM 10090323113. Saya di sini akan menjelaskan rumusan masalah. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk mie instan Indomie, khususnya dari aspek inovasi rasa dan harga. Inovasi rasa adalah kemampuan produsen untuk menciptakan varian rasa baru yang menarik dan sesuai dengan selera pasar. Dalam konteks Indomie, inovasi ini bisa meliputi keunikan rasa baru, kesesuaian rasa dengan preferensi konsumen, frekuensi peluncuran varian baru, dan kesejenuhan terhadap rasa lama. Lalu yang kedua ada harga. Harga merupakan salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Aspek yang dapat dianalisis yaitu ada keterjangkauan harga dibandingkan merek lain, persepsi konsumen terhadap value for money, sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga, dan kesesuaian harga dengan kualitas yang ditawarkan. Lalu ada tujuan, menganalisis pengaruh inovasi rasa dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk mie instan Indomie. Lalu ada metodologi penelitian. Yang kesatu ada mode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan antar variabel yang dapat diukur secara statistik. Penelitian kuantitatif juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi terhadap populasi yang lebih luas. Selama pengembalian sampelnya dilakukan secara representatif. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner online melalui Google Forum. Kuesioner tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan skala Likert, misalnya skala 1 sampai 5, yang bertujuan untuk mengukur tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang diteliti. Penggunaan Google Form dipilih karena efisien, mudah disebarkan, serta dapat menjangkau responden dalam jumlah besar secara daring. Lalu yang ketiga ada responden. Responden ini juga dalam penelitian ini adalah konsumen penggunaan produk Indomie, baik yang secara rutin maupun sekali mengonsumsi produk tersebut. Kriteria inklusi terhadap dapat mencakup usia minimal tertentu, misalnya kayak sampai 17 tahun misalnya 17 tahun, pernah mengonsumsi Indomie dalam 3 bulan terakhir dan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Misalnya pengaruh harga. Misalnya kayak pengaruh harga, kualitas, dan promosi terhadap keputusan pengembalian produk Indomie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini ada dua lampiran hasil kuesioner dengan total responden 31 orang. Kita X-nya ada di 596, Y-nya 567, X kuadrat 355.216, Y kuadratnya 321.489.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan regresi linier. Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan 3,25 ini adalah intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0. Di sini juga ada B sama dengan 0,85, ini adalah koefisien regresi atau kemiringan garis regresi. Jadi persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3,25 tambah 0,85x. Nah, saat X sama dengan 0 atau tidak ada inovasi rasa dan harga, maka minat beli konsumen adalah 3,25 poin. Setiap kenaikan 1 poin dalam variabel inovasi rasa dan harga, maka minat beli akan naik sebesar 0,85 poin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Nah, di sini ada nilai R sama dengan 0,63. Ini adalah nilai koefisien korelasi antara dua variabel, misalnya inovasi rasa dan harga dengan minat beli. Di sini juga ada interpretasi menurut kualifikasi Lane 0,61 hingga 0,80 sama dengan kuat. Berdasarkan klasifikasi dari Lane, ini nilai korelasi antara 0,61 hingga 0,80 dikategorikan sebagai hubungan yang kuat. Nah, nilai koefisien korelasi berada dalam rentang min 1 sampai plus 1. Plus 1 itu adalah hubungan sempurna dan positif, dan 0,61 hingga 0,80 itu adalah hubungan yang kuat. Terus ada 0, tidak ada hubungan. Terus ada min 1, itu adalah hubungan sempurna dan negatif. Karena nilai R sama dengan 0,63, maka arah hubungan adalah positif. Semakin tinggi inovasi rasa dan harga, semakin tinggi minat belinya. Nah, di sini ada interpretasi untuk R sama dengan 0,63. Arah hubungan positif karena nilainya positif, artinya semakin tinggi inovasi rasa dan harga, semakin tinggi minat beli konsumen. Nah, karena menurut klasifikasi lainnya, nilai antara 0,61 hingga 0,80 termasuk kategori hubungan yang kuat. Misalnya, kamu menaikkan kualitas rasa dan menurunkan harga, maka minat beli kemungkinan besar akan meningkat karena hubungannya kuat dan positif. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Nah, di sini rumusnya yaitu R kuadrat kali 100% sama dengan 0,63 kuadrat kali 100% sama dengan 39,69%. Di sini nilai R-nya yaitu 0,63 adalah koefisien korelasi, maka R kuadrat sama dengan 0,63 kuadrat dikalikan 100%, maka hasilnya 39,69%. Nah, sekitar 39% variasi dalam minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh inovasi rasa dan harga. Artinya, model regresi ini cukup menjelaskan hubungan antara variabel independen atau inovasi rasa dan harga dengan variabel dependen minat beli. Nah, maka 100% dikurangi 39,69%, sisanya berarti 60,31%. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti promosi, kebiasaan, ketersediaan produk, dan faktor sosial. Nah, jadi koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi rasa dan harga berpengaruh, masih banyak faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Nurul Andini dengan NPM 190.323.110. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan adalah inovasi atau rasa yang memiliki berpengaruh dan signifikasi yang terhadap minat atau beli konsumen. Terhadap produk mie instan, konsumen cenderung lebih tertarik untuk membeli produk yang menawarkan varian rasa baru dan unik, karena hal tersebut memberikan pengalaman konsumen yang berbeda dan tidak menonton harga juga.
atau tidak berpengaruh terhadap minat beli, namun berpengaruh cenderung lebih kecil dibandingkan inovasi rasa yang menunjukkan hal-hal baru. Meskipun harganya menjadi pertimbangan, tapi konsumen lebih mengutamakan rasa variasi dalam memiliki produk Indomie. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian.